Jaya Kusuma. Jaya, jaya, jaya. Wayang golek hari Kamis tepat gelaran wayang kulit. Kalau hari Jumat motopat, baca doa pakai tembang Jawa. Pintu masuk pertama ini ada timbul tolak bala, namanya Kalamakara. Jadi setiap pintu gerbang masuk aslinya di atas itu ya. Biasanya. Iya, Bu. Kalau untuk keraton di sini mulai berdirinya dari tahun 1756. Jadi sudah hampir kurang lebih 400 tahun kemudian. Semuanya dibagi menjadi 7 bagian. Dari bagian pertama dari mulai alun-alun utara. Bagian ketujuh alun-alun selatan. Untuk luas keturuannya kurang lebih ada 14 hektar. Ini kita masuk pertama dari bagian ketiga. Bagian ketiga ada 2 tempat. Tempat yang ada di sini namanya Bangsal Sri Manganti. Bangsal Bangsal Sri Manganti. Sri itu artinya raja, Manganti itu menanti. Jadi kalau zaman dulu tempat menanti raja atau ruang tunggu kalau mau menghadap rajanya. Ini sekarang dipakai untuk hiburan sehari-hari. Mulai dari hari Selasa itu untuk musik gamelan, nah, dikelilingi dengan tarian. Hari Rabu untuk pagelaran wayang golek. Hari Kamis untuk pagelaran wayang kulit. Kalau hari Jumat motopat, baca doa pakai tembang Jawa. Kalau hari Sabtu untuk pertunjukan tari. Hari Minggu untuk gladi resik atau latihan tari. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Kalau tempatnya di sebelah timur itu namanya Bangsal Trajumat. Bangsal Trajumat itu kalau zaman dulu dipakai untuk malam gitu, dari pengantin. Sekarang dipakai untuk menyimpan gamelan. Untuk gamelan yang di Bangsal Trajumat ada 2 perangkat gamelan atau 2 set gamelan. Masing-masing nama gamelannya Kiai Guntur Madu dengan Kiai Nogo Wilogo. 2 set gamelan itu masih peninggalan dari kerajaan Demak. Jadi umurnya sudah lebih dari 5 abad atau 500 tahun. Itu dipakainya 1 tahun sekali untuk upacara Katen. Katen itu dari kata Sahajatain, untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibunyikan selama 1 minggu di Masjid Besar, Masjid Agung di Kauman. Oke, kita nanti masuk ke bagian 4 melalui pintu gerbang. Yang di pintu gerbang itu ada tulisan aksara Jawa, itu yang bacaannya Dono Pratopo, itu nama gerbangnya, yang artinya Dono itu dermawan, Pratopo itu dijaga dengan 2 patung sebagai simbol untuk menjaga gerbang masuk ke istana raja. Untuk patungnya yang sebelah kanan itu simbol kebaikan. Nama patungnya Tingkorobolo. Yang sebelah kiri simbol kejahatan, namanya Bolo Ukoto. Dilihat dari bentuk patungnya sama, bedanya letaknya saja, kanan sama kiri. Sekarang sebelum kita masuk, patung di sini ini contoh patung abdi dalam atau pegawai istana. Ini sampai sekarang jumlah keturunan abdi dalam itu lebih dari 3.000 orang. Itu putra putri. Pakaian adatnya seperti ini ya, nggak boleh pakai alas kaki. Ini abdi dalam dari istana. Kita lanjutkan.
yang seperti ini lambang kerajaan. Lambang kerajaan. Ini lambang Keraton Yogyakarta. Yang di tengah-tengah itu aksara Jawa juga, huruf Jawa Bobo atau HB yang singkatan dari Hamengkubuwono. Ini lambang dari Hamengkubuwono ke-8. Ya, jumlah sayap kanan kirinya itu ada 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang ke-9 juga 99. Nanti ada di museum pribadi 9. Yang sekarang ke-10 juga 10, tapi karena yang ke-10 masih menjabat, di lambangnya berpusaka. Kalau yang tengah atas itu mahkota kerajaan. Ya, dari yang 1 sampai 7 dibuat lambang ini ya. Mulai dibuat lambang ini, mulai yang ke-8. Sebab yang ke-8 itu yang masa-masa kejayaan. Itu kisaran tahun berapa, Bu? Kisaran tahun berapa yang ke-8? Untuk ya, Oh ya itu 1800-an. Terus kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk tempat-tempat yang ada di sini ya. Kalau untuk tempat-tempat yang ada di sini, ini yang masih dipergunakan sampai sekarang. Jadi yang masih dipergunakan cuma dilarang naik. Seperti gedung yang kuning, itu juga namanya Gedung Kuning. Itu istana kerajaan, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono. Dari yang pertama sampai yang ke-10 sekarang, tinggalnya masih di Gedung Kuning. Kalau permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu hari-harinya tinggalnya di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu baru pulang ke sini. Nah, anggota DPD dari partai kita. Kalau yang di sebelah sini namanya Gedung Purworetno. Ini yang untuk kantor pribadi beliau. Sehari-harinya beliau ngantornya di kantor gubernuran di daerah Malioboro sana. Nanti sepulang dari kantor gubernur ngantornya di sini ya, di dalam kantor. Kalau gedung yang paling belakang, paling tinggi itu namanya Gedung Proboyakso. Itu tempat untuk menyimpan pusaka. Pusakanya seperti ada keris, ada tombak di sana, tapi tertutup ke umum. Pusaka dikeluarkan 1 tahun sekali untuk dimandikan tiap bulan Puro, bulan Muharram. Kalau yang di tengah, yang namanya bangsal kencono, ini yang dipakai untuk pernikahan putra berada, juga untuk menerima tamu-tamu agung atau tamu kenegaraan, juga untuk upacara sungkeman atau melarang. Bangsal Kencono. Di sampingnya bangsal Kencono itu namanya bangsal manis yang khusus tempat perjamuan makan. Kalau ada tamu-tamu kenegaraan, pertemuannya di bangsal Kencono, perjamuan makannya di bangsal manis. Yang lurus ke belakang sana yang menuju ke alun-alun selatan. Kalau ke kanan ke Taman Sari yang bekas pemandian Putri Raja. Dari sini kurang lebih 300 meter ke Taman Sari. Dekat dari sini ya. Kalau kita nanti masuk ke sebelah timur sana, masuk dari sana, itu Kasatrian yang dulu tempat tinggal Putra Raja. Untuk yang Putri Raja di sebelah barat, Putren. Dulu Putra Raja itu tinggalnya terpisah setelah menjadi dewasa karena lain-lain keturunan. Kan ada Putri Selir, Permaisuri, yang udah gak lagi dan Permaisuri Raja 1. Sekarang tinggalnya udah pada di luar, udah bergaul. Di Kasatriannya sekarang dipakai untuk pameran. Nanti ada pameran perlengkapan pernikahan, pameran Parama Iswari itu ada ini ya. Kalau yang bulat ya, bangunan yang bulat ini ya, ini namanya Bangsal Mandolosono. Ini tempat hiburan musiknya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau contohnya kalau ada hari-hari besar nasional, di kemarin 10 November hari pahlawan, itu juga ada konser musik yang langsung disiarkan ke YouTube.
Nah, kalau yang di belakangnya ada seperti tandu, itu namanya Jempono. Ini kalau zaman dulu dipakai untuk kendaraan pengantin putri raja. Pengantin putrinya duduk di dalam berjila, pengantin putra naik kuda. Ini satu tandunya digotong kurang lebih 20 orang. Berat tandunya dari kayu jati. Ini sudah lama nggak dipakai ya. Itu terakhir dipakai itu tahun 1877 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, udah pakai pakai mobil nggih. Kita sekarang menuju ke Kangkapian. Tanaman yang di dalam keraton ini masih tanaman khas zaman dulu, namanya pohon sawo petik. Sawo kecil. Sawo petik itu artinya sawo petik atau serba baik. Jadi ini simbol kebaikan. Jadi kalau zaman dulu untuk tanaman di dalam keraton ada, tandanya di luar keraton ada yang menanam pohon sawo petik, itu berarti masuk kerabat atau keluarga raja. Tapi sekarang udah juga ditanam udah untuk penghuni. Sawonya kecil-kecil, nah kalau udah matang merah, tapi lebih manis ini dibanding sawo biasa. Ini biasanya bulan-bulan kita sudah mulai Berbuah. bulan depan. Ini masih dipakai untuk kantor pemerintahnya di dalam keraton. Tapi dilarang naik gitu. Nggih. Dilarang naik. Yang di dalam sini ini namanya ruang daur hidup. Ya, ini untuk menyimpan perlengkapan untuk pernikahan. Kita boleh masuk. Kalau yang di luar itu seperti tandu dan tandu-tandu kecil ya, namanya ada doli, ada pelangki, ada terupung. Ini kalau zaman dulu untuk membawa barang-barang hantaran atau mas kawinnya. Oh. Kita boleh masuk. Nanti kita boleh masuk atau boleh foto di dalam. Boleh. Proses terang enggak ya? Masakan. Di sini ada gambar yang paling tengah, paling gemuk. Ini Sunan Pakubono ke-10 di Surakarta, Solo. Yang baju putih itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima dengan ke-6. Ini Solo atau Surakarta dengan Jogja itu masih satu kerajaan. Dulunya kerajaan Mataram. Masih saudara, kakak adik, satu sepupu. Kakaknya yang di Surakarta, Solo. Surakarta Sunan Pakubono ke-13 sekarang. Di sini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini ada peta untuk jauh asing atau lamaran. Lamaran. Makanan sekarang karena udah bertahun jadi udah diawetkan. Kalau yang di sebelah sana itu gambar putri dari Sultan ke-10 sekarang. Putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang, putri yang paling bungsu, paling kecil, namanya Gusti Kanjeng Ratu Ndoro. Ini suaminya orang Lampung. Ini sebelum menikah suaminya diberi gelar dulu. Sebelum diberi gelar, nama aslinya Ahmad Ubaidillah. Setelah diberi gelar, nama gelarnya Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro. Itu sudah sah atau sudah resmi jadi putra raja. Terakhir menerima penghargaannya di Pangeran Kanjeng Pangeran Haryo
Kalau ini pakaian untuk nyantri tentang keagamaan atau untuk hijab kabul atau akad nikah. Yang sebelah sini ada sesajen untuk siraman pengantin. Antara lain ada bubur merah putihnya. Bubur merah itu yang perempuan, kalau yang putih yang laki-laki. Kalau perempuan kalau merahnya ada silangnya, itu perempuannya yang baru menstruasi atau datang bulan. Kalau kepala kerbau itu simbol tolak bala. Ini masih dipakai sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang gitu. Kalau ya siraman masih dipakai seperti ini. Untuk baju yang di sini ya, pakaian yang di sini, ini baju untuk Nidodareni atau malam datangnya bidadari. Ya, yang nanti kalau pas menikah biar manglingi atau seperti bidadari. Ini putih yang tepat, kan ada yang belakang. Yang dicoba ke yang ini juga sama. Ini motif batiknya yang dipakai untuk Nidodareni itu tuntum ceplok bojo. Kalau yang untuk siraman motif batiknya nitik takar. Kalau ini coba membawa ke sekarang waktu siraman pengantin tahun 1968. Juga ini siraman pengantin putra, siramannya pakai air bunga, airnya diambil dari 7 sumber air di dalam istana. Nah, ini sumur peninggalan dari Sri Nopat ke-8, lalu udah kering ya, dia nggak keluar air. Untuk air 7 sumbernya itu titiknya di satu tempat atau beda? Pokoknya di sana. Ini ada gambar menantu dari Totan ke-10 sekarang, suami dari putri yang keempat tadi ya. Ini dari Semarang, tapi masih kerabat dari Keraton Surakarta. Hijab kabul atau akad yang dibuat belangkon itu motif batiknya Sido Mukti. Kalau ini yang untuk semen romo untuk pernikahan 4 putrinya putri dari Sri Sultan ke-6 dari Mas Bidadari. Itu perhiasan yang dipakai untuk pengantin putra putri. Kalau untuk yang dipakai untuk pengantin putra itu emas, yang untuk putri berlian. Tapi untuk yang di sini tiruannya saja, aslinya disimpan di tubuh tanda. Masuk ini paisnya juga untuk perhiasan. Ini ada pakaian pengantin model Jawa, namanya busana jangan mungkin. Foto di sini ya. Ini model dodotan atau batangan. Pakai model dodotan. Ini putri yang nomor 4 itu dari kelima pemakan 4 pelaminan. Kalau ini katar kutur yang diberikan dari pengantin putra ke pengantin putri. Itu miniatur kendaraan pengantin yang ditaringnya dan 30 orang. Yang satunya kereta kuda yang ditaringnya 8 kuda. Ini simbol tolak bala untuk iring-iringan pengantin, namanya Irdan Irdanan atau Irdan. Kalau untuk yang di sebelah sini, ini laboratorium konservasi ya, untuk perbaikan barang-barang yang sudah
kamar-kamar, ada tempat tiduran, tapi selama ini kita nggak boleh masuk di dalam, tapi untuk pameran lukisan dan tanda bayar terbuat dari satu batang pohon. Kalau dulu itu dulu berbulan juta. Sekarang tanda bayar pakai. Sama ini dari kanan. Kalau untuk yang di sini, ini contoh ya, contoh ini para prajurit. Kalau zaman dulu prajurit perempuan atau wanita. Perempuan. Tradisional seperti gamelan, peninggalan dari Serikotan ketiga. Ini peralatan untuk ini ya, Serikotan yang keenam. Ada gambarnya, tempat kantinnya, gambar Serikotan Gunung ke-6 dengan permaisurinya. Permaisurinya yang ke-6 itu ada 2 permaisuri. Permaisuri yang pertama dari Jogja, dia dari daerah Gunung Kidul. Permaisuri kedua dari Surakarta. Kalau yang bangunan yang di depan, ini yang tadinya untuk museum pribadi Serikotan Kuno yang ke-9. Ini baru saja selesai direnovasi. Yang nantinya museum pribadi ke-9 mau dipindah di paling depan, di Pagelaran. Nanti diganti pameran yang lainnya. Dari gambar waktu beliau masih kecil sampai beliau wafat. Sayang sekali ya. Dari pindah. Ini ada sapu tangan merah, juga ini apa? Ada kursi-kursi apa? Koper ya, yang tadinya dipakai untuk permaisuri dari Serikotan ketiga, yang namanya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Ini Kencono. Kencono ya. Ini motif-motif batik yang di sini ya, motif batik aslinya. Ini nama motif batiknya Parang Barok, yang satunya Kawung. Ini ada Sido Mukti, masih yang asli zaman dulu ya. Kainnya kain batik kulit. Ini gambar para permaisuri, para raja juga. Ini ada contohnya ya, uang zaman dulu ya, uang golden dari Belanda, juga ada uang koinnya.
Bisa nggak? Bisa. Ini gambar Sunan Pakubono ke-10 yang di Surakarta. Menikah dengan putrinya Bono ke-6 di sini. Sama yang juga beliau yang ketemu sekarang. Kalau untuk yang di sini yang paling tengah ya di box itu nggak boleh difoto. Nanti kalau sudah terlanjur difoto dihapus. Ini masih dipakai ya, oleh putrinya ini ya, Bono ke-10 sekarang. Kalau yang kanan kiri boleh difoto, sama yang atas. Cuma ini saja ya. Jadi kantor bendahara. Kantor bendahara. Yang di sebelahnya itu namanya. Aku pengen video lagi. Patehan dari kata. Jadi itu dapur tapi itu untuk masak air minum saja. Air minumnya yang untuk petajen pustaka. Tapi kita boleh masuk. Ada bagian peralatan zaman dulu yang dipakai untuk jamuan tamu-tamu dari Eropa. Kalau yang kanan kiri sandu ini juga untuk kendaraan pengantin putra raja juga. Tapi tandunya ini lebih besar ya. Jadi yang botolnya kurang lebih 30 orang. Untuk terakhir dipakainya kapan, Bu? Sama kayak Ya. yang tadi. Untuk terakhir dipakainya itu selanjut dipakai itu tahun 1877. 1877. Ya, boleh yang boleh. Yang di dalam sini masih peralatan zaman dulu ya, masih yang aslinya, masih kristal aslinya zaman dulu. Yang di dalam sana untuk jamuan tamu-tamu dari Eropa. Kalau ini untuk jamuan kerabat raja, keluarga raja. Kalau yang di paling depan, paling belakang itu masih dipakai ya, untuk masak air minum sampai sekarang. Kita boleh masuk ke sini. Ini ada peralatan zaman dulu. Ini ada gambarnya, ya, Sri Sultan Bono ke-8 waktu menjamu tamu dari Belanda. Ini dispensernya zaman dulu. Nah, ini kalau untuk yang bisa dilihat, ya, ini sudah selesai semuanya. Jadi kita tinggal keluarnya lurus ke depan. Iya, Bu Eni. Ya. Ya, ini ambil background naganya itu ya, Oke. simbol naga.